Pernahkah kau merasa hidup ini seperti perjalanan panjang tanpa arah yang jelas? Kita berjalan, berlari, bahkan terengah-engah. Namun sering lupa bertanya, kemana sebenarnya aku menuju? Hidup kadang terasa indah, kadang terasa berat, kadang penuh tawa, kadang penuh air mata. Namun di balik semua itu, selalu ada pelajaran, selalu ada bisikan lembut dari semesta yang mengajak kita berhenti sejenak, merenung, dan mendengar suara hati yang lama terabaikan. Narasi ini bukan jawaban mutlak. Ia hanyalah teman perjalanan yang ingin menemanimu duduk sejenak dalam sunyi, mendengar, merenungi, dan mungkin menemukan dirimu yang sesungguhnya. Jika kata-kata ini membuatmu tenang, jangan biarkan ia berhenti di sini. Dukung sunyi menyapa, tinggalkan tanda suka, bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkan. Karena semakin banyak hati yang disentuh oleh renungan, semakin luas pula ruang damai yang kita sebarkan. Tarik napas perlahan, hembuskan, mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1, hidup yang fana. Satu waktu yang berjalan tanpa henti. Bayangkan sejenak, detik jam berdetak, sunyi tapi pasti. Setiap detik yang berlalu adalah sepotong hidup yang takkan kembali. Kita sering lupa bahwa waktu tak pernah berhenti. Ia tidak menunggu kita siap. Ia tidak peduli kita lelah. Ia hanya terus berjalan. Kemarin kita masih anak-anak. Hari ini kita sudah dewasa. Dan tanpa sadar, besok mungkin kita sudah renta. Hidup ini fana. Ia hanya singgah sebentar. Dua singkatnya kehidupan. Hidup ibarat senja. Indah, namun singkat. Kita tak bisa menghentikan matahari untuk tetap berada di langit jingga. Begitu pula hidup. Kita tak bisa menghentikan usia. Kita hanya bisa menikmati warna-warna indahnya. Sebelum akhirnya gelap datang menyapa. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita takut. Ia hadir agar kita lebih menghargai setiap detik. Agar kita belajar tersenyum hari ini. Bukan menunggu esok yang belum tentu ada. 3, penyesalan yang datang terlambat. Banyak orang baru menyadari nilai hidup di ujungnya. Mereka menatap masa lalu dengan mata berkaca-kaca. Berkata, andai saja aku lebih sering mengucapkan terima kasih. Andai saja aku berani meminta maaf lebih cepat. Andai saja aku lebih banyak meluangkan waktu dengan orang yang kucintai. Namun waktu tak bisa diulang. Ia hanya bisa kita pelajari. Agar hari ini kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. 4, hadir sepenuhnya di saat ini. Kita sering hidup di masa lalu. Menyesali apa yang sudah lewat. Atau kita hidup di masa depan. Cemas pada hal yang belum tentu terjadi. Namun kita lupa, satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar ada adalah saat ini. Saat kau mendengar kata-kata ini, tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk ke dalam tubuhmu. Itulah tanda kau masih hidup, kau masih diberi kesempatan. Hidup bukan kemarin, bukan besok, tapi detik ini, saat ini, di sini. 5, kesabaran mengikuti ritme waktu. Hidup punya ritmenya sendiri. Seperti bunga yang mekar perlahan. Seperti hujan yang turun dengan irama. Seperti laut yang pasang surut sesuai masanya. Kita sering tergesa. Ingin semua cepat. Ingin semua sekarang. Padahal, yang indah butuh waktu. Yang berharga lahir dari kesabaran. Yang sejati hadir tanpa paksaan. Kesabaran adalah kunci. Agar kita bisa berjalan seiring waktu. Bukan melawannya. 6. Kematian. Pengingat akan batas waktu. Sahabat sunyi, ada satu kepastian yang sering kita lupakan. Kematian. Kematian bukan musuh. Ia hanyalah pintu. Pintu yang mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak selamanya. Kesadaran ini membuat kita lebih berani. Berani mengucapkan cinta hari ini, bukan nanti. Berani memaafkan sebelum terlambat. Berani berbuat baik, meski sederhana. Dengan mengingat bahwa kita fana, kita justru lebih menghargai kehidupan. Refleksi bab 1. Hidup ini singkat. Namun dalam singkat itu, tersimpan keindahan yang luar biasa. Jangan biarkan detik-detik berharga hilang tanpa makna. Jangan habiskan waktu hanya untuk menyesali atau menunggu. Hiduplah sekarang. Hiduplah dengan sepenuh hati. Karena mungkin hari ini adalah hadiah terbaik yang pernah kau punya. Bab 2, luka sebagai guru. Pendahuluan, luka yang tak terhindarkan. Sahabat sunyi,
Setiap manusia membawa lukanya sendiri. Ada luka yang terlihat jelas di permukaan. Ada yang tersembunyi rapat di balik senyuman. Kita semua pernah merasakannya. Luka karena kehilangan orang yang kita cintai. Luka karena harapan yang tak pernah menjadi nyata. Luka karena dihianati, ditinggalkan, atau disalahpahami. Luka adalah bagian dari kehidupan. Kita tak bisa menghindarinya. Namun kita bisa memilih bagaimana cara kita menanggapinya. Apakah kita akan tenggelam di dalamnya? Ataukah kita akan belajar darinya? Menjadikannya guru, menjadikannya cahaya? Satu luka yang membentuk. Bayangkan seseorang yang tak pernah jatuh. Apakah ia benar-benar tahu cara bangkit? Bayangkan seseorang yang tak pernah gagal. Apakah ia benar-benar tahu arti keberhasilan? Begitu pula dengan kita. Justru luka-luka yang kita alami membentuk kita menjadi seperti hari ini. Luka membuat kita lebih kuat. Luka membuat kita lebih berani. Luka membuat kita tahu bahwa hidup tak selalu tentang kemenangan, melainkan tentang keberanian untuk mencoba lagi. Meski hati pernah hancur. 2. Luka sebagai pintu empati. Seringkali, orang yang paling lembut hatinya adalah mereka yang pernah terluka paling dalam. Karena mereka tahu rasanya kehilangan. Mereka tahu pedihnya ditinggalkan. Mereka tahu getirnya rasa kecewa. Dan justru karena itu, mereka lebih mudah memahami orang lain. Mereka lebih berhati-hati dalam berkata. Mereka lebih lembut dalam memperlakukan sesama. Luka membuka pintu empati. Ia membuat kita tidak lagi mudah menghakimi. Karena kita sadar, setiap orang membawa ceritanya masing-masing. 3. Menyembuhkan, bukan menyembunyikan. Banyak orang memilih menyembunyikan lukanya. Mereka tertawa di depan orang lain, namun menangis dalam diam. Namun sahabat, luka yang disembunyikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada, diam-diam tumbuh, dan suatu hari akan muncul kembali. Cara terbaik menghadapi luka adalah dengan mengakuinya, menerima bahwa ia ada, menghadapi rasa sakit itu dengan berani, lalu perlahan-lahan menyembuhkannya. Menyembuhkan bukan berarti melupakan. Menyembuhkan berarti berdamai. 4. Sunyi sebagai ruang penyembuhan. Di tengah kebisingan dunia, seringkali kita tak punya waktu untuk benar-benar mendengar diri sendiri. Kita sibuk mengisi hari dengan berbagai hal, agar tak sempat merasakan pedih yang ada di dalam hati. Namun sesungguhnya, yang kita butuhkan bukan lari dari luka, melainkan duduk bersamanya. Kesunyian memberi ruang untuk itu. Dalam sunyi, kita bisa jujur. Dalam sunyi, kita bisa menangis tanpa malu. Dalam sunyi, kita bisa berkata pada diri sendiri, "Ya, aku sakit, tapi aku masih di sini. Aku masih bertahan." Sunyi bukan kesepian. Sunyi adalah ruang penyembuhan. 5. Luka sebagai jalan pulang. Aneh memang, tapi seringkali justru luka yang membawa kita pulang. Saat hidup berjalan mulus, kita jarang merenung. Namun ketika hidup memberi kita ujian, barulah kita berhenti, menoleh ke dalam diri, dan bertanya, apa arti semua ini? Siapa sebenarnya diriku? Kemana aku ingin menuju? Luka memaksa kita menoleh ke dalam, dan di dalam, kita sering menemukan sesuatu yang sudah lama kita lupakan. Diri kita sendiri. 6. Mengubah luka menjadi cahaya. Luka bisa menghancurkan, tapi luka juga bisa menerangi. Semua tergantung bagaimana kita menghadapinya. Jika kita terus meratap, luka akan menjadi beban. Namun jika kita belajar darinya, luka bisa menjadi cahaya. Luka kegagalan mengajarkan kita arti usaha. Luka kehilangan mengajarkan kita arti menghargai. Luka kesepian mengajarkan kita arti kebersamaan. Setiap luka bisa berubah menjadi pelita, jika kita mau melihatnya sebagai guru. 7. Refleksi bab 2. Sahabat sunyi, luka adalah bagian dari kita. Ia bukan musuh. Ia adalah guru. Jangan takut pada luka. Peluklah ia, belajarlah darinya. Karena luka yang kau bawa hari ini, suatu hari bisa menjadi alasan mengapa kau lebih kuat, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Bab 3. Jalan menuju kedamaian. Pendahuluan, pencarian yang tak pernah usai. Sahabat sunyi, bukankah kita semua sedang mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, mencari arti dari semua yang kita jalani? Kita mencari di banyak tempat, pada harta,
pada jabatan, pada pengakuan. Namun seringkali, setelah mendapat semuanya, kita masih merasa hampa. Karena kedamaian sejati bukan sesuatu yang kita temukan di luar. Ia adalah sesuatu yang kita temukan di dalam diri. Satu, kedamaian bukan kesempurnaan. Banyak orang berpikir damai hanya akan datang jika semua masalah selesai. Namun hidup tidak pernah tanpa masalah. Kedamaian sejati bukan tentang menyingkirkan badai, melainkan tentang mampu menari di tengah hujan. Damai bukan berarti tak ada luka. Damai adalah saat kita bisa tersenyum meski hati pernah hancur. Damai bukan berarti tak ada kekurangan. Damai adalah saat kita bisa berkata, "Aku cukup dengan segala apa adanya diriku." 2. Seni melepaskan. Untuk menemukan damai, kita harus belajar melepaskan. Melepaskan dendam, melepaskan rasa bersalah, melepaskan masa lalu yang terus menahan langkah kita. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti berdamai. Melepaskan adalah memberi ruang pada hati agar bisa diisi oleh hal-hal yang lebih indah. Bayangkan beban di pundakmu. Semakin kau genggam, semakin berat rasanya. Namun saat kau letakkan, kau bisa bernapas lega. Begitulah hati ketika belajar melepaskan. 3. Syukur sebagai pintu kedamaian. Pernahkah kau menghitung hal kecil yang bisa kau syukuri hari ini? Nafas yang masih mengalir, tubuh yang masih bisa bergerak, senyuman orang yang kau sayangi, langit yang berganti warna setiap hari. Syukur adalah pintu menuju damai. Saat kita fokus pada yang ada, bukan yang hilang, hati menjadi lapang. Kadang kita terlalu sibuk mencari hal besar, padahal kebahagiaan sering bersembunyi dalam hal-hal sederhana yang kita abaikan. 4. Diam yang menenangkan. Di dunia yang begitu bising, kadang damai hadir dalam bentuk sederhana. Diam. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah ruang bagi hati untuk bernapas. Diam adalah kesempatan bagi jiwa untuk mendengar apa yang tak pernah terdengar di tengah keramaian. Dalam diam, kita menemukan kembali diri kita. Dalam diam, kita mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. 5. Harapan yang tak pernah padam. Damai juga lahir dari harapan. Harapan kecil yang membuat kita terus melangkah meski jalan terasa berat. Mungkin hari ini kau terluka. Mungkin kau merasa gelap. Namun percayalah, tidak ada malam yang abadi. Pagi akan selalu datang. Harapan adalah janji kecil dari semesta, bahwa setiap luka punya waktunya untuk sembuh, bahwa setiap gelap suatu saat akan berganti terang. 6. Hidup yang utuh. Sahabat sunyi, hidup yang damai bukan hidup yang sempurna. Hidup yang damai adalah hidup yang utuh. Utuh berarti menerima segala sisi diri, cahaya dan gelap, kuat dan rapuh, tawa dan tangis. Kita tidak perlu membuang bagian diri kita yang gelap. Kita hanya perlu menerimanya, menjadikannya bagian dari perjalanan. Saat kita bisa menerima semua sisi itu, jiwa menjadi utuh, dan di sanalah kedamaian sejati lahir. 7. Pulang ke dalam diri. Perjalanan ini, pada akhirnya, adalah perjalanan pulang. Pulang bukan berarti kembali ke sebuah tempat, melainkan kembali ke dalam diri, kembali ke hati yang damai, kembali ke jiwa yang tenang. Saat kita bisa pulang, kita tidak lagi sibuk mencari validasi dari luar. Kita tidak lagi sibuk membuktikan diri. Kita cukup menjadi diri sendiri. Dan itu sudah cukup. Refleksi bab 3. Kedamaian tidak datang dari luar. Kedamaian lahir dari dalam. Melepaskan membuat hati ringan. Syukur membuat hati lapang. Diam membuat hati tenang. Harapan membuat hati bertahan. Dan penerimaan membuat jiwa menjadi utuh. Inilah jalan menuju kedamaian. Bukan jalan yang mudah, namun jalan yang selalu ada, selama kita mau menapakinya. Penutup pesan sunyi. Sahabat sunyi, hidup ini fana, namun penuh makna. Luka itu nyata, namun bisa menjadi guru. Kedamaian itu mungkin tampak jauh, namun sesungguhnya ia selalu ada di dalam dirimu sendiri. Jangan menunggu hari esok untuk bahagia. Jangan menunggu hidup sempurna untuk merasa cukup. Hiduplah hari ini dengan hati yang penuh kesadaran dan jiwa yang penuh ketenangan. Jika narasi ini membuatmu damai, dukung Sunyi Menyapa, klik subscribe, tinggalkan jejak sederhana berupa suka, dan bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkan.
Karena semakin banyak hati yang tersentuh oleh renungan, semakin luas pula ruang tenang yang kita ciptakan bersama. Ingatlah, semesta selalu menyapa jiwa yang mau mendengar.